Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, saya ada kesempatan untuk mereview nih satu mobil modifikasi yang udah digarap audionya bergaya OEM style. Nah, tampilannya biasa, tapi ternyata katanya dalamnya luar biasa nih. Yuk, supaya lebih jelas lagi kita langsung temuin mobil dan pemiliknya. Yuk ikut saya. Pakai masker dulu ya buat prokes. Yuk. Nah, sekarang kita udah bertemu nih sama pemilik mobilnya. Halo, dengan Pak Ronald ya? Ya. Oke, Pak. Mas Anto. Ya, oke Pak. Ketemu lagi nih Pak Ronald. Pak, dari kemarin saya penasaran nih sama audionya Lexus ini. Ya, garapannya Best Body Shop Sunter ya Pak? Ya, betul. Ya, nah ini kan saat ini lagi tren OEM look. Ya, OEM look. Betul. Nah, ini waktu di Best Body Shop saya ngelihat Lexus Pak Ronald ini lagi diubah, lagi digarap perangkat audionya, tapi kok saya nggak pakai kayak standar aja Pak, nggak pakai box sama sekali Pak gitu. Padahal banyak nih ya peranti audio yang dipasang ya, gitu. Boleh Pak diceritain Pak, awal mulanya bagaimana? Ya, oke, baik. Jadi beberapa mobil saya kan dibikin memang khusus audio, tampil box, tampil pilar ya. Iya. Satu ini saya pengen bikin khusus OEM look. Oh, oke. Karena memang tujuannya untuk pakai harian di rumah. Dipakai harian, oke. Jadi saya sendiri tidak kepengen muncul ada di pilar, ada box, ada apa-apa ya. Oh, oke. Cuma satu yang masih tampil di sini adalah si amplifier sama prosesor. Amplifier prosesor. Masih tampil di dinding samping kanan. Dia itu muncul, tapi ada dibikin panel seperti panel dinding persis. Jadi fungsi mobil ini betul 100% sama seperti original. Oh, gitu. Oke, bercerita ya sedikit. Kalau ngomong box ya, boxnya sebenarnya di dalam box original. Box original. Salah satu subwoofer ada box memang. Oh, subwoofer satu ya. Oke. Satu di samping kiri. Originalnya memang 8 inch. Kita buka original, kita gantiin subwoofer. Nah, originalnya itu ada modifikasi kecil untuk nambah volume. Tapi tetap menggunakan tempat 100% original. 100% original. Ya, jadi memang betul-betul yang namanya OEM sampai ke subwoofernya OEM. Nah, tempatnya. Iya. Subwoofernya kita ganti. Jadi Lexus ini bawaan aslinya sudah ada subwoofer ya Pak ya. Nah, ini subwoofer standarnya diganti dengan subwoofer yang baru nih Pak. Betul. Ya, memanfaatkan box aslinya berarti ya. Iya, betul. Ya, mungkin ada sedikit ubahan mungkin ya Pak ya. Ada sedikit ubahan. Jadi dari box asli itu karena spek daripada subwoofernya berbeda. Oke. Size-nya sama, speknya berbeda. Sama. Oke. Untuk mendapatkan performa si subwoofer tadi. Dia kan butuh volume ya. Butuh volume. Karena dia butuh. Nah, ini rahasianya nih. Ya, karena dia butuh volume. Akhirnya si box ini kita tambahin volumenya. Oh, kita tambahin volume. Kebetulan memang ada ruangan di bawah deck itu ada ruangan. Di bawah deck ruangan. Jadi memang ada si bagian yang dipotong lalu ditambah dari box original untuk mendapatkan volume. Karena itu penting. Subwoofer itu tuh akurasi volume itu penting sekali untuk suara. Nah, itu adalah modifikasi kecil daripada original box. Original ditambah. Nah, itu aja. Wah. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, maaf biasanya pemilik mobil udah menyerahkan semuanya ke installer. Tapi ini kok Pak Ronald sampai paham betul nih Pak soal ini ya, soal kubikasi, soal segala macam. Nah, emang Pak Ronald dari kapan sih main audio Pak? Saya lakuin ini memang bagian daripada hobi utama saya. Hobi utamanya audio mobil ya Pak ya? Audio mobil ya. Saya sebenarnya hobi audio sendiri dari audio home ya. Boleh dibilang saya sejak kecil. Sejak kecil Pak? Sejak SD itu sudah mainan solder. Oh, kebetulan, gitu. Orang tua saya dulu salah satu kerjaannya itu, saya dari kecil tuh dari SD ya, itu saya sudah bisa solder, sudah bisa perbaiki elektronik. Menjadi hobi, lalu saya main ke home audio. Home audio saya dulu cukup lama. Saya main home audio, bikin ruangan, bikin tabung, banyak main ampli tabung. Ampli tabung? Ya, ampli tabung banyak. Lalu punya sound room dulu di rumah, bukan yang sekarang yang lama ya. Bahkan hobi itu berlanjut sampai di mana satu waktu saya mulai mobil. Mobil itu mulai itu tahun 97. Wow,
Dari tahun 1997 nih udah mainin audio mobil nih. Wah, Ya, luar biasa. 97 Oke. dan pertama saya ke Wiki ketemu Pak Wahyu. Iya, Sampai hari ini masih 20 tahun lebih ya sama Pak Wahyu ya. Oke, Jadi boleh dibilang mobil pertama saya Ya. dengan simple, simple. dibangun simple, tidak kelihatan apa-apa, Ya, power di bawah bangku, subwoofer di depan. Jadi Depan, kalau ya. orang suka bercerita tentang subwoofer depan, banyak teman-teman saya bilang, "Woi, itu subwoofer depan bagus." Tahun 97 saya udah pakai. wow. Subwoofer Oke. depan yang masuk di bawah dashboard. Di bawah dashboard, oke. Itu Iya. idenya Pak Wahyu waktu itu. Oke, di mobil apa waktu itu, Pak? Itu Kijang Oh, SGX. Kijang LGX yang kapsul ya, Pak? SGX. Kijang SGX yang kapsul. betul, Oke. Wah, betul. luar Nah, biasa. itu mobil pertama. Oke. Ya, berlanjut itu dengan macam-macam mobil ya. Dari situ lalu ke Terrano iya, Terrano. Honda Accord iya, Iya. lalu Toyota Wish iya, BMW X5. BMW X5. Nah, itu salah satu X5 yang pernah juara zaman dulu ya. Oh, Ya, X5. Mungkin teman-teman car audio enthusiast pernah tahu nih yang dulu pernah main car audio ya. X5 2003 ya. BMW X5 2003 ya yang 2000, ya betul. kalau kata Pak Wahyu itu yang pertama kali pasang Alpine F1 status ya, Pak? Ya betul, Wah, betul. F1 status nah, pertama. ini dia figurnya beliau nih. F1 status pertama juara FFA pertama FFA. Indonesia ya. Oke. Banyak kompetisi waktu itu yang di 2003 itu. Oke. Loh, boleh saya bilang nih berarti waktu Pak Ronald pertama kali main car audio di Kijang kapsul itu, Pak. Berarti itu sejak itu udah OEM style ya, Pak ya. Berarti Pak Ronald ini pionirnya dari OEM style nih untuk car audio nih, Pak. Ya, cuma memang waktu itu nggak bisa bilang 100% OEM style karena Oke. semua di OEM placement Ya. tidak kelihatan apa-apa kecuali memang Twitter terpaksa kelihatan karena zaman itu Oh iya. Twitter zaman Oke. dulu kan gede-gede ya. Besar ya, Walaupun betul. kita tidak bikin ekstrim di pilar, tapi dia Ya. ada di atas gitu loh. Oh, oke. Gitu ya. Wah, itu salah menarik satu nih, nggak Pak. bisa bilang pure ya, tapi Oke. udah boleh dibilang mayoritas OEM karena memang penempatan tidak muncul yang Iya. hilang space nggak ada. Gitu. Oh, Express nggak ada. Oke. Nah, saat ini berarti salah satu yang hasil kreasinya Pak Ronald ada di Lexus ini. Ya. Ya, Pak ya. Instalasinya dibantu oleh Best Body Shop. Betul. Sunter, ya. Sama Pak, full, boleh ya. diceritain nih perangkatnya apa aja, Pak, yang Ya. tertanam di sini, Pak? Jadi saya belakangan memang banyak pakai produk vokal. Ya. Vokal dari Perancis ya, vokal ya. Ya, vokal Oke. salah satu favorit ya Oke. buat saya karena saya banyak pakai. Lalu ini juga saya pakai vokal. Vokal juga Ya, untuk apa kebetulan nih, Pak? saya ada barangnya. Jadi depan sebenarnya dia three way. Three-way. Nah, originalnya three way dan three Iya. way-nya ada di pintu. Oke. Bersusun tiga-tiga di pintu. Di pintu. Semua ada di dalam lalu kita pasang. Ini sebenarnya pakai vokal yang WXP. Vokal WXP. Two-way Oke. WXP. Two-way WXP. Nah, mid range-nya saya pakai KRX 3, mid range tua. Oh. Jadi Oke, kombinasi vokal juga. Oh, Vokal gitu. KRX ya. Oke, mid range yang baik. lama ya. Iya, iya. Jadi depan two-way adalah WXP dan KRX. Ya. Lalu speaker belakangnya pakai Audison. Pakai Audison Audison. yang two-way Ya. yang sudah ada pasifnya. Jadi ada pemasangan yang memang two-way kan belakang juga two-way. Betul. Jadi kita bikin pasif. Hmm. Lalu perangkatnya pakai full Audison. Full audio. Powernya. Powernya. ya? Power dan Oke. prosesor. Oke. Jadi ceritanya memang saya punya prosesor Audison Beat Beat One- 1 HD. Beat biasa. 1 HD ya. Oh, yang Dengan biasa. Oke. Pemasangan dengan Beat 1 HD. Ya. Lalu power saya pakai SR. SR. 2 biji 4.300, 1 biji 4.500. Audison juga ya. Audison Dua-duanya semua. ya, Pak. Wah. Oke. Itu power boleh dibilang power yang masih grass ya, baru ya, belum Iya. lama ya. Tes, Cuma saya karena pernah dengar dari satu mobil customer, ya. customernya Pak Wahyu, saya pernah dengar, saya sangat impress dengan Oh. power ini. Lalu saya pakai dan luar biasa. Oke. Sebuah power yang compact, kecil, Iya. kelas D, tapi saya sendiri yang sangat fanatik dengan kelas A, B, kelas A. Ya. Ini setiap kali saya dengar, sampai hari ini pun, saya kalau sudah dengar, saya lupa itu kelas D. Oh, gitu. Kalau saya lihat, ya ini power kelas D ya. Tapi Kelas kalau D, saya ya. dengar, ini nggak kelas D. Ini power, luar biasa. Oh, jadi Ya, serasa kelas A atau kelas B. seperti AB ya. Seperti Suaranya AB cukup ya. musikal ya. Wah, Jadi oke. seperti itu. Lalu kita boleh dibilang nih depan three way, di belakang two way, tapi Belakang two way. two way-nya itu sudah dibikin jadi coaxial. Coaxial, Artinya ya.
Mitres dan Twitter dijadiin satu, lalu pasif original dipakai karena cuma menggunakan 2 channel di situ masing-masing. Kita nggak pakai aktif ya, menjadi pasif udah. Kenapa gitu? Karena saya sendiri mau mengejar total 9 channel. Oh, oke. Si prosesor ini dia punya fasilitas sebenarnya 9 channel VIR atau 13 channel IIR. Saya kepengen ngejar VIR-nya. Karena VIR itu ada satu processing yang berbeda. Yang punya kelebihan, lalu channelnya turun tapi karena computerizingnya bekerja lebih berat, dia turun, cuma dia punya kelebihan. Nah, itu yang saya kejar. Jadi 9 apa? 3-way depan berarti 3 udah 6, pintu belakang 1, 7, 8, subwoofer 9, udah 9. Oh begitu. 9 channel. Ini powernya 3 biji nih. Sekarang bertanya kenapa power 3 biji? Sekarang 3 biji 4 channel, berarti 12 channel. 12 channel ya. 12 channel. Lalu kenapa power 12 channel gitu loh? Karena kan kalau saya pakai 2 8, kurang 1 nih. Jadi karena saya pakai 3, jadi 12. Jadi memang ada konfigurasi di mana Twitter, midbus itu ada apa ya? Kalau mau cerita detail konfigurasi, memang itu penting satu konfigurasi ya. Ini Twitternya 4 ohm, midbusnya 2 ohm, yang begitu-begitu. Jadi ada power besar yang memang kita dedikasikan untuk ke midbus supaya tenaganya besar. Lalu power yang besar ini kita base untuk subwoofer supaya tenaganya besar. Lalu ada power yang lebih kecil yang kita rasa cukup untuk Twitter sama belakang. Lalu by sensitivity daripada speaker, saya memilih mitasnya mau saya bridge. Jadi ada satu power yang 4 channel khusus ngedrive midrange doang. Jadi satu power 4 channel ya Pak, khusus untuk ngedrive midrange saja? Di bridge jadi 2 channel. Di bridge. Berarti kali 2 powernya. Gitu. Mungkin jadi pertanyaan, kok jadi boros? Sebenarnya bukan boros, karena memang either saya mesti beli power 4 channel, 2 channel, atau yang ada available ya itu 4 channel, 4 channel. Saya utilizing semua. Tenaganya dengan membagi konfigurasi. Nah, konfigurasi itu penting. Twitter butuh berapa? Kenapa? Sensitivity-nya berapa? Lalu midrange lebih rendah, sensitivity saya kasih tenaga lebih. Itu menjadi satu konfigurasi membuat si audio ini bisa menjadi sangat linear. Berarti ini prosesnya Pak, dalam proses instalasinya ini nggak langsung jadi ya Pak? Bapak juga dengan Koafung ya, dari Best Body Shop Sunter juga ada trial error berarti Pak? Ada uji coba dulu mungkin? Sebenarnya tidak ada uji coba ya kalau seperti ini, simpel ini. Kita lebih banyak membahas. Saya sama Afung sendiri tuh membahas ya. Jadi dalam persiapan itu kita membahas. Lalu kita melihat, kita ambil power, kita susun di belakang. Seperti apa sih? Apa kita pakai yang besar 4 biji atau besar 1 kecil 2? Dan estetikanya seperti apa, seperti apa. Itu dia Pak. Lalu kebutuhan tenaga power sendiri ke speaker seperti apa. Itu dihitung dengan cermat tuh berarti. Ada perhitungan cermatnya sendiri. Lalu habis pasang, lalu kita pemilihan kabelnya apa, pemilihan kabel, konektornya apa, udah. Itu aja. Head unit kita pakai Alpine ya, tadi lupa dibilang ya. Jadi saya pakai Alpine UTX M08. UTX M08. Kan dulu ada A09, ada M08. Saya pakai M08. Ini terbaru ya Pak ya? Ini yang terbaru M08 yang high res ya. Yang high res. Nah ini mungkin bagi car audio antusias, gaya OEM style mungkin terkesan, yang penting perangkatnya nggak kelihatan ya, bisa memanfaatkan ruang atau box bawaan pabrik yang ada gitu. Tapi ternyata di mobil Lexus milik Pak Ronald ini benar-benar diperhitungkan matang nih Pak ya, pemilihan perangkat ya, terus perhitungan dayanya juga tadi dihitung dengan cermat banget ya Pak ya. Wah ini nggak main-main nih. Jadi sebenarnya nggak cuma buat harian Pak, buat kompetisi pun bisa ini Pak kayaknya Pak ya. Nah, jadi sebenarnya tujuannya bikin harian. Lalu karena sudah jadi dan betul-betul mengejar OEM. Dan fungsinya bukan look dan fungsi juga ya. Betul-betul fungsi kan. Karena memang saya pernah ketemu teman main OEM mengejar rule OEM. Pemasangannya OEM rule. Begitu kita ke bagasinya seabrak penuh. Box-box karena memang rule di kompetisi OEM itu boleh seperti itu. Gitu. Dan itu nggak salah. Nah, kalau saya betul-betul mencari OEM yang fungsi. Sampai fungsi bagasi nanti kita lihat ya. Bagasinya seperti apa, fungsi betul OEM. Nah, jadi dibikin untuk harian. Biar memang mindset dan dibikin untuk harian. Cuma karena saya punya sistem mobil yang kebanyakan sudah cukup ekstrim, harian pun saya mau bagus.
Oh, ya. begitu. Tapi kami semua tidak menyangka bisa seperti ini. Oh, oke. Gitu. Di luar Jadi, ekspektasi hasilnya nih, betul. Pak. Oke. Begitu sudah jadi, kita dengar, lalu, bagus ya. Oh. Bagus banget ya, gitu. Iya, iya. Jadi kemarin ada kompetisi, lalu, ayo iseng yuk katanya. Ya, Iya, iya. iseng sebenarnya bukan iseng apa-apa ya. Saya sendiri pun sudah lama dengan pandemi ini ya kemana-mana. Begitu situasi membaik, lalu punya kesempatan untuk turun di kontes, lebih seru ketemu teman-teman. Oh, oke. Wah, seru banget ketemu teman-teman, ngobrol seharian itu tuh lupa capek. Karena punya interest yang sama Betul. nih. Nah, udah kita ikutin lah di Yeah. OEM. Dan kemarin IOM karena hasilnya memang baik Yeah. waktu kita lihat, lalu beruntung dapat juara 1. Wah, itu nggak nyangka tadi, Pak. Nggak Jadi nyangka. iseng-iseng datang ke kontes audio, ya, terus daftar, ya, Ikut. dan dapat. Ya, Itu di kelas juri apa, ya. Pak? OEM aja. Kelas OEM ya? Iya, saya lupa detail, Oke. tapi OEM dan ada 3 mobil waktu itu. Ada 3 mobil. Ya, 3 Oke, mobil, di, ya. di acara kontes audio Yusachi ya kemarin Ya, ya, Pak ya. betul. Beberapa waktu lalu di WTC Serpong ya, Pak. Betul. Oke, Ya. wah menarik ini. Hasil dari iseng ya, karena setahu saya Pak Ronald juga ada mobil lain yang benar-benar untuk kompetisi ya Pak ya. Ya. Nah, sementara ini mobil diperuntukkan harian gitu. Ya. Ternyata boleh saya bilang tadi dari cerita Pak Ronald nih saya simpulkan ini mobil competition ready nih sebenarnya. Nah, saya bilang competition ready sih tidak 100%. Oh, tidak 100% Pak. Oke. Karena kompetisi yang cuma memang betul-betul pure sound kita bisa ikut. Ya. Tapi yang begitu teknis sampai ada presentasi kita nggak bisa, kan tidak disiapkan. Oh, oke. Kemarin kepikiran, waduh ini ada, karena udah dapat sekali nih biasa. Iya. Wah ini ada EMA nih, ini Emma. menarik nih. Oh, oke, boleh. Tapi nggak bisa, karena Nggak kami bisa nggak ya? siap. Oh, Karena gitu. tidak menyiapkan presentasi, harus kerja ulang lagi. Oh, begitu. Presentasi Oke. harus dibongkar, diulang. Ya sudah, memang mobil ini untuk harian. Oke. Mungkin satu waktu kalau sudah proyek-proyek lain sudah selesai, lalu lagi sepi, mungkin lagi santai, mungkin bisa aja iseng dibongkar untuk dibikin presentasi, mungkin. Oke. Tapi saat boleh, ini boleh. enggak. Nah, sekarang saya penasaran, Pak. Boleh, Pak, ikut denger nih, Pak. Boleh, Supervisor ya. ya, Yuk, sip. kita Ya. ke dalam, Pak. Yuk. Ayo. Ya, gitu. Oke, jadi Mas Anto ya, Ya. perangkat yang dilihat OEM sekarang saat ini. Iya, oke. OEM, speaker penempatan, memang bagian dari OEM itu head unit boleh taruh ya, tapi kita nggak taruh di sini karena ini nggak bisa dibuat. Nah, ini Iya, dibikin di betul. sini, sangat kompak ya, sangat manis di sini, tidak mengganggu. Lalu satu kontrol kecil, tapi unitnya ada di sana, di bawah sana, di bawah deck, Di bawah deck. di bawah sini, sorry. Oh, di glove box, Pak. Ya, di bawahnya sana. Jadi di bawah kaki di ujung sana ada unitnya. Iya. Nah, kalau kita lihat speakernya 3-way ini. Tweeternya Iya. di tempat original di dalam sini. Heeh. Lalu sini mid-range Mid-range, di ya. dalam sini ini tempat original. Original. Nah, mid bass di bawah seperti bawah, biasa. iya. Mid bass sudah di bawah tempatnya sana. Boleh dibilang kalau saya bilang ini cukup bagus ya, karena dia Bagus. lurus banget. Terus banget Tweeter, ya. mid-range, mid-bass cukup lurus dan jaraknya dekat-dekat. Ini manis Oke. banget nih ya kalau orang yang teknis banget tentang audio, dekat nih. Oh, Ya, oke. menarik gitu. Jadi kemarin kan ada Lexus yang model baru yang sudah ada di sini ya. Iya. Nah, ini kebetulan dia di sini. Ya udah kita pasang di sini, ikutin originalnya. Originalnya, oke. Tidak ada perubahan apa-apa, sama semua. Lalu head unit dipasang di sini, Oke. speaker belakang tempat original. Nah, nanti kita lihat di belakang. Tapi di depan seperti ini, makanya Oke. yang dibilang fungsi OEM look, OEM ya look. betul-betul OEM look, tidak ada penambahan, tidak ada Oke. perubahan apapun, cuma di dalamnya ya dipasang gitu. Pak, ini kan head unit baru ya, Pak? Alpine yang tadi ya. Alpine. Betul. Nah, ini tadi aslinya tempat apa nih, Pak? Nah, ini kebanyakan mobil tempat kacamata. Kebetulan ini bukan. Bukan. Setelah kita bongkar kemarin, baru kita tahu ada sensor motion sensornya Motion Lexus. sensor, oke. Nah, jadi dibikinlah rumah baru, sensornya tetap dipasang, lalu kontrolnya masih kepasang, Oh, gitu. Jadi begitu. masih fungsinya masih tetap sama, nggak berubah. Oke. Lalu dibikin custom nih, lalu Iya, dicat. ini dudukan baru ya, Pak ya? Dudukan baru. Bikinannya Best Body Shop ya? Best Body memang Oke. susah nih udah kalau ngomong Oke, masalah rapi ya, luar biasa nih. Nah, ini kayak barang ori gitu, kita lihat dari warnanya, dari bentuk dan semuanya. Betul. Jadi Oke. kalau orang sudah kenal dengan
originalnya baru kelihatan, oh ini bikinan gitu loh. Tapi kalau sekarang dilihat seperti OEM. Seperti OEM nih. Iya, ini udah rapi banget. Orang pasti ngira ini apa OEM nih. Iya. Ternyata memang ini sebenarnya custom jadinya. Ya, dipikir ini OEM dipotong lalu dipasang ini. Iya, betul. Jadi tipikal ya Sunter itu jarang mau potong barang OEM. Oh, begitu. Mereka akan bikin baru. Jadi mobil-mobil dipasang semua barang OEM itu dibuka, disimpan. Oh, disimpan. Ya, Satu waktu kita bisa balikin standar. Jarang-jarang banget ya dipotong ya. Itu seperti itu. Oke Pak, boleh dengar Pak suaranya, contoh lagunya Pak ya. Yuk kita dengar. Nah, kawan Sunny Mesin, saya sudah selesai untuk sesi mendengarkan hasil atau kualitas dari audio di mobil Lexus Pak Ronald ini nih. Dan kenapa saya duduk sini? Tadi atas saran Pak Ronald ya, saya sebelumnya udah mencoba mendengarkan dari sisi kursi penumpang. Ya, sekarang saya disarankan Pak Ronald duduk di kursi pengemudi untuk bisa mendapatkan kualitas staging yang lebih baik ya Pak ya. Betul. Dan itu wah, bagus sekali kawan Sunny Mesin. Jadi ini dengan alasan supaya tidak kena copyright ya. Jadi kami nggak bisa menampilkan suara lagunya ya. Tapi kesimpulannya dari saya ya, ini benar-benar yang saya ngerasakan sekali dari mid range-nya Pak. Mid range-nya yang tadi Pak Ronald cerita racikannya, satu mid range ditopang satu power 4 channel ya Pak ya, yang di bridge oleh satu power 4 channel yang dedicate untuk mid range. Dan ini benar kualitas vokalnya tadi bagus gitu. Kita dengarkan dari beberapa lagu dari sejumlah penyanyi legendaris ya. Dan ini saya rasakan memang ya beda dengan garapan audio yang biasa-biasa aja gitu. Wah, ini luar biasa nih. Bahkan ini loh, ini kan sebenarnya nggak pakai custom pilar ya Pak ya, nggak pakai custom pilar. Ini hanya menempati dudukan aslinya dari pabriknya udah seperti ini gitu. Dan Pak Ronald ini menganggap ini udah inline 3-way ini udah cukup baik ya Pak ya di Lexus ini ya Pak ya. Betul. Begitu. Pak, ini saya lihat di sini ya Pak. Ini sebenarnya perangkat player dari standarnya masih ada ya, dari standar Lexus ya. Ini CD changer ini masih fungsi Pak? Masih. Oh, masih ya? Masih. Jadi original ini kan dia ada satu fungsi di mana radio, CD changer, lalu dia bisa MP3. MP3, oke. Nah, sistem baru kita udah pakai dengan kontrol dari Alpine yang sudah memang yang dengan boleh dibilang lebih dari MP3 ya, gitu, lebih dari flag dan lain-lain bagus. Tapi kalau saya mau putar radio, saya bisa dari sini. Saya lagi terima telepon, handphone saya langsung connect ke mobil. Kan dengan sistem mobil tuh. Iya. Saya bisa ke sini. Saya mau putar CD bisa. Saya tinggal pindah aja di source. Di source ini prosesor, ya? Kan prosesor itu kan ada pilihan source kan. Ada banyak pilihan source. Ini bawaan Audison ini ya Pak? Iya betul, itu dari prosesor Audison. Prosesor, oke. Jadi player standarnya bawaannya Lexus masih terintegrasi ya Pak ya? Dengan ubahan yang baru ini ya. Baik. Salah satu mungkin saya lupa tadi waktu dibahas ya tentang prosesor. Awalnya kan saya pakai Bit1 HD biasa. Bit1 HD biasa. Lalu saya ganti ke Bit1 HD Virtuoso. Oh, yang lebih advance lagi nih. Bit1 HD Virtuoso. Kalau Mas Anto mungkin nggak sempat dengar waktu awalnya ya. Kalau dengar awalnya sama sekarang cukup signifikan bedanya. Cukup signifikan ya. Lebih musikal, lebih jadi mid yang spesial ini betul-betul salah satu virtuoso. Saya jadi pecinta virtuoso. Gitu Pak. Jadi saya udah punya beberapa biji karena saking bagusnya. Saking bagus ya. Oke. Tapi yang paling bagus ini yang Bit1 HD Virtuoso ya Pak? Virtuosonya. Karena saya nggak pakai dari Bit1 HD biasa. Iya. Sama sih, karena dia dari Bit1 HD biasa kayak Virtuoso ya. Virtuoso itu ada penambahan dengan komponen-komponen audio grade dan memang bagus. Terbukti bagus ya. Iya Pak Ronald sudah coba ya yang versi sebelumnya dibandingkan dan ini nih yang saya compare di sistem yang sama tanpa merubah setting, cuma ganti prosesor, naik ke Virtuosonya dan itu berubah banyak. Gitu. Iya. Oke Pak, ini kesimpulannya saya cukup puas ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya bisa dengarkan ya upgrade tadi, ada satu lagu favorit saya juga ya dari Inger Mary Gundersen ya, di Still Love Me Tomorrow itu baru kali ini saya dengar lagu favorit saya itu dengan sistem audio yang proper gitu Pak. Oke. Pak, setelah dari sini mau lihat bagasi Pak ya kan ya. Kita lihat OEM style-nya. Oke. Jadi kita lihat ya.
Nah, kalau kita lihat, kita lihat ini kan kosong nih, nggak ada apa-apa. Iya, kosong ini, nggak ada box sama sekali, Pak. Nah, cuma, nah, ini memang saya tampilkan. Oke. Jadi boleh dibilang dindingnya masih dinding original. Dinding original, ya. Seperti original. Iya, seperti Jadi ini original. dibuat sebenarnya. Oke, baik. Jadi kita tidak potong panel-panel original, Ya, tapi panel ini original. dibuat. Nah, Oke. inilah 3 power yang saya bilang tadi. Ini yang besarnya 4500, ini yang kecilnya 4300 sampai 4300. Nah, ini Bitwan HD-nya sudah jadi virtuoso. Prosesornya, ya. Tadinya sama tempatnya, karena gampang lah gantinya. Semua sama persis kecuali dia virtuoso ada audio grade komponen. Oke, baik. Ya udah, ini dia. Jadi yang tampilin ada audio di sini. Sebenarnya tadinya tuh pikir kalau mau betul-betul super OEM tuh ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ya. Karena memang masih ada ruangan. Iya, Tapi saya pengen tampilkan di sini. Tapi by fungsi tidak pernah berubah nih fungsinya. Nah, subwoofer di sana nggak kelihatan. Oh ya, subwoofer masih menempati posisi aslinya. Betul. Jadi kalau dilihat videonya tuh di dalam situ. Tadi yang untuk mid-range yang mana, Pak? Mid-range yang ini. Ini, oke. Ya, satu power ini dedicated ya di bridge untuk mid-range ya, Pak. Khusus untuk mid-range. Satu power yang besar ini untuk mid bass. Mid bass. Mid bassnya kan 2 ohm. Jadi udah powernya gede. Lalu ini power 4 ohm karena 2 ohm kali 2 powernya. Oke. Lalu satu power lagi yang stereo di bridge mono kesap. Oke. Satu lagi untuk tweeter sama speaker belakang. Udah. Oke. Wah, luar biasa. Ya, jadi ini OEM style-nya di mobil Pak Ronald ini nggak asal nempel atau taruh perangkat loh. Ini udah benar-benar dengan perhitungan yang matang nih oleh kolaborasi Pak Ronald dengan Best Body Shop Sunter. Wah, oke. Pak, ini saya cukup puas, Pak, gitu. Jadi ini baru kali ini saya ya meliput mobil modifikasi audio yang OEM style, tapi OEM style juga ternyata maksimal gitu, nggak sekedar hanya menyembunyikan perangkat aja di dalam kompartemen asli mobil gitu, Pak ya. Oke. Kalau saya karena hobi ya, Mas Anto. Karena hobi. Membangun mobil bukan cuma punya budget membangun mobil. Oke. Kepuasan terbesar saya itu ikut dalam prosesnya. Konfigurasi proses. Lalu mendengar hasilnya. Nah, kepuasan di hasil ini. Jadi aja setiap hari saya dengar saya menikmati banget. Gitu. Satu kepuasan yang saya pun terlibat dan menghasilkan yang bagus gitu. Iya, jadi nggak asal terima jadi ya, Pak. Oke, baik, Pak. Ini tipikal saya ya, hobi ya. Iya, inspiratif nih buat car audio enthusiast nih, bisa mencontoh ya yang dilakukan Pak Ronald ini. Oke. Pak, saya terima kasih sekali waktu dan kesempatannya, Pak. Ya, sudah dikasih kesempatan ini untuk meliput, mereview dan sekaligus mendengarkan langsung, Pak. Ya, sama-sama, Mas Anto. Terima kasih. Sempatkan juga waktu ya. Ya, oke. Baik, Pak. Oke. Sekawan Sandi Mesin, ya sekian review kami untuk modifikasi dari audio mobil Lexus Pak Ronald ini. Ya, semoga bisa menginspirasi ya. Kalau mau tanya-tanya boleh silakan komen, nanti akan dibantu dijawab oleh Pak Ronald ataupun dari tim Best Body Shop. Dan kalau suka video ini silakan likes ya. Jangan lupa untuk subscribe ya dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel kami ini dapat semakin berkembang ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam sehat selalu untuk kawan Sandi Mesin. Oke.